Shalom, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kabar adik-adik semua gimana? Kabarnya kakak senang sehat-sehat semua ya? Ya, semoga adik-adik kita semuanya sehat, seluruh keluarganya juga sehat dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah adik-adik, siapa yang mau ikut Tuhan Yesus? Iya, kita semua mau ikut Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kita mau angkat pujian kita, mengikut Yesus keputusanku. Nah, pakai gerakannya ya. Gimana? Siapkan jempolnya sama kelingkingnya ke kiri dan ke kanan. Baik adik-adikku semua, kita akan berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini anak-anak-Mu berkumpul lagi Tuhan, dan kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkatilah ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Dengan penuh sukacita Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Triwanita. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan lagi ya dengan judul lagu Yesus sayang padaku, bait pertama dan bait yang kedua. Kita nyanyi bersama-sama. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan sekali lagi untuk kami mendengar firman Tuhan. Biarlah hati kami siap mendengar firman Tuhan dan dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab, yaitu Lukas pasal yang ke-23. Nah, Yesus ditangkap di sebuah taman di Bukit Zaitun. Para prajurit membawa Yesus menghadap para pemimpin agama. Nah, di situ mereka bertanya, "Apakah engkau anak Allah?" Lalu Yesus mengatakan, "Kamu sendiri yang mengatakan bahwa akulah anak Allah." Para pemimpin itu marah dengan jawaban Yesus dan tidak mau percaya dan mendengarkan hal itu, adik-adik. Jadi mereka membawa Yesus kepada Pilatus. Pilatus adalah seorang gubernur. Mereka memberitahu Pilatus bahwa Yesus telah melakukan dan mengatakan banyak hal yang salah. Dan Yesus melakukan suatu hal yang salah. Nah, mereka ingin Pilatus menghukum Yesus, adik-adik. Tetapi sebenarnya Yesus tidak pernah melakukan atau mengatakan kesalahan apapun. Pilatus lalu berbicara kepada Yesus. Kemudian Pilatus berkata, "Aku telah berbicara kepada orang ini." Maksudnya kepada Yesus ya. "Aku telah berbicara dan aku tidak menemukan kesalahan apapun yang dilakukan oleh orang ini." Nah, adik-adik, lalu Pilatus mengirimkan Yesus ke Herodes, yang pada saat itu adalah raja wilayah Galilea yang sedang berkunjung ke Yerusalem. Nah, ternyata sewaktu Yesus dihadapkan pada Herodes, Herodes malah mengolok-ngolok. Herodes dan pengikut-pengikutnya mengolok-ngolok Yesus. Dan mereka mengembalikannya kepada Pilatus karena Herodes pun tidak menemukan kesalahan dari Yesus. Nah, adik-adik yang terkasih, lalu Pilatus berkata kepada orang banyak yang telah berkumpul, dia tidak membuat sesuatu yang membuatnya layak untuk dihukum. Bagaimana kalian mengatakan bahwa dia ini bersalah? Tetapi adik-adik, para pemimpin Yahudi itu, para pemimpin agama itu berteriak, "Salibkan dia! Salibkan dia!" dengan suara yang keras. Lalu Pilatus bertanya kepada orang banyak itu, adik-adik, "Mengapa? Mengapa dia harus dihukum? Dia tidak melakukan kesalahan apapun." Tetapi kerumunan orang banyak yang dihasut oleh imam-imam besar itu, adik-adik, berteriak lebih keras lagi, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Mereka ingin Yesus dihukum mati. Pilatus dengan rasa yang tidak tahu harus bagaimana, tetapi dia tidak mau melawan kerumunan orang banyak. Maka dia mengambil satu keputusan agar menyenangkan orang banyak. Dan Pilatus menyerahkan Yesus kepada orang banyak itu, menyerahkannya. Dan pada saat itu adik-adik,
Maka kerumunan itu beserta dengan prajurit membawa Yesus ke sebuah bukit. Dan di situ Yesus pun dicambuk dan dia disuruh memikul salib. Di mana hukuman mati, yaitu salib itu, adik-adik, adalah hukuman bagi orang-orang yang jahat sekali, yang tidak bisa diampuni kesalahannya. Tetapi Yesus bukanlah orang jahat, adik-adik. Maka Yesus pun dibawa berjalan oleh para prajurit yang dikerubuni oleh orang banyak yang mengikutinya di belakang, dan mereka tiba di sebuah bukit dengan nama Bukit Kalvari. Dan di sana Yesus dipaku disalib dengan kasar. Dan di sebelah kiri dan di sebelah kanannya, adik-adik, ada dua penjahat yang juga disalib bersama-sama dengan Yesus. Ada satu penjahat yang berada di situ, adik-adik, percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Dan Yesus menjanjikan satu hal yang indah kepadanya, bahwa dia yang percaya, walaupun dia penjahat, dia bersama-sama Yesus masuk ke surga mulia. Kira-kira tengah hari, Allah melenyapkan terang siang, adik-adik. Dan Yesus sendiri disalib di sana dengan kegelapan. Dan kegelapan itu terjadi kira-kira 3 jam. Nah, Yesus seorang diri di dalam kegelapan itu, adik-adik, menanggung semua dosa-dosa kita. Kemudian adik-adik, Yesus sang juru selamat mati. Penderitaannya disalib telah selesai. Dia telah membayar untuk segala dosa umat manusia. Dan Yesus taat sampai mati akan perintah Tuhan. Dia begitu setia kepada Allah dan dia melakukan semuanya untuk menebus dosa kakak dan dosa adik-adik. Nah, lalu seorang pengikut Yesus bernama Yusuf dari Arimatea datang ke Pilatus dan meminta mayat Yesus untuk dikuburkan. Dia memberikan rempah-rempah dan dia menguburkan mayat Yesus di dalam sebuah gua, dan gua itu ditutup oleh batu yang besar dan digelinding di depan pintu dari kubur dari gua itu. Nah, adik-adik, sementara itu para pengikut Yesus, yaitu murid-murid Yesus dan orang-orang yang percaya waktu Yesus hidup, mereka sangat bersedih dan mereka pulang ke rumah masing-masing untuk beristirahat karena pada saat itu hampir hari Sabat. Nah, mereka tidak menyadari, adik-adik, bahwa Yesus tidak selamanya mati. Seperti apa yang pernah dia katakan, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi mereka, karena kesedihan mereka tidak menyadari hal itu. Dan adik-adik kan tahu pasti bahwa pada hari Minggu Yesus sang Raja Anak Allah itu akan hidup seperti yang telah dia janjikan. Kita tidak akan pernah cukup
untuk berterima kasih kepada Yesus atas apa yang telah Yesus lakukan kepada kita, yaitu dengan mati di kayu salib. Nah, ketika kita percaya kepadanya, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Dan Yesus mengutus Roh Kudus untuk hidup di dalam hati kita dan memberi kita kekuatan untuk mempercayai dan menaati Yesus. Adik-adik, mengapa Yesus harus mati disalibkan? Karena Yesus mengambil alih hukuman, yaitu dosa-dosa kita, sehingga kita menjadi bebas dari dosa-dosa. Nah, siapa yang mengutus Yesus untuk mati di kayu salib? Allah Bapa di surga, ya. Nah, apa arti kematian Yesus disalib bagi kita? Nah, tentu saja ini adalah kabar baik, adik-adik, karena Yesus mau memberikan nyawanya untuk menggantikan kita, ya, sehingga kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia akan mengampuni dosa kita dan akan menyucikan kita dari dosa, sehingga kita bisa masuk ke dalam sorga bersama-sama dengan Yesus di sana. Firman Tuhan kita di hari ini telah selesai. Mari kita sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa dan ikuti Kak Tri. Yesus yang terkasih, Engkau melakukan sesuatu yang kami perlukan. Engkau telah mati di salib bagi dosa-dosa kami. Terima kasih karena Tuhan mengasihi kami. Bantulah kami untuk taat dan setia dan percaya kepadamu. Bantulah kami untuk menunjukkan bahwa kami sangat berterima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk firman yang Engkau berikan bagi kami di hari ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini adalah dari Roma 5 ayat 8b, yaitu Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sekali lagi, Roma 5 ayat 8b. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dihafalkan di rumah ya, adik-adik. Adik-adik, sekarang Kak Tri mau tanya, ini gambar apa? Iya, benar ya. Ini adalah gambar salib. Salib siapa? Salib Yesus. Nah, adik-adik, kalau kita melihat salib, pasti ada rasa sedih sekali di dalam hati kita. Kenapa? Karena kalau kita melihat salib, kita menjadi teringat akan penderitaan Yesus
yang mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tetapi adik-adik, waktu kita melihat salib juga, kita menjadi bahagia. Hah? Bahagia? Iya. Bahagia kenapa? Karena melalui salib Yesus ya adik-adik, maka kita terbebas dari dosa-dosa kita. Kita menjadi orang yang merdeka adik-adik. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Itulah yang membuat kita memiliki pengharapan dan kita menjadi bahagia. Adik-adik, aktivitas kita di hari ini adalah kita membuat gambar salib. Lalu setelah gambar salib, adik-adik bisa menuliskan di bawah, ya, menuliskan di bawah Yesus mati bagi titik-titik. Nah, titik-titik itu diisi dengan nama adik-adik. Misalnya, Yesus mati bagi Kak Tri. Nah, itu bisa dikerjakan bersama dengan mama dan papa. Nanti salibnya bisa diwarna. Kemudian adik-adik bisa foto bersama dengan salib itu hasil aktivitasnya dan diupload di dalam WA grup di kelas kita. Kakak tunggu ya hasil aktivitasnya. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Tri. Ceritanya Tuhan Yesus mati disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita adik-adik. Walaupun beritanya sedih ya, tapi kita juga bersuka cita karena Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, adik-adik yang rela menjadi sama dengan manusia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita sehingga kita bisa menjadi manusia yang lahir baru dan bisa datang kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita mau taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Kita memuji Tuhan ya, menyambut firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi. Apa katanya? Lagunya disalib Yesus di Kalvari. Mari kita bernyanyi bersama-sama lagi. Disalib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya
persembahannya bisa adik-adik taruh di amplop atau buat celengan sendiri ya, ditabung sendiri. Nanti kalau kita sudah bisa sekolah minggu, di gedung sekolah minggu, bertemu kakak-kakak sekolah minggu, baru dikasih uang persembahannya untuk kakak-kakak sekolah minggu di kantong kolekte. Tidak terasa adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini. Nah, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tidak usah ikuti Kak Ria ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mau turun ke dunia ini Tuhan, menjadi sama seperti kami manusia. Dan Engkau rela mati di atas kayu salib Tuhan untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan bersukacita untuk kabar baik penebusan yang sudah Engkau berikan bagi hidup kami, sehingga kami boleh menjadi manusia yang baru Tuhan, yang mengenal Engkau dan menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Tuhan Yesus, kami sudah menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu di rumah dimanapun berada. Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan, berkati juga keluarga mereka, papa, mama, tambi, bue, seluruh keluarga Tuhan. Usaha pekerjaan mereka Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Yesus, Engkau berkati adik-adik sekolah minggu kami, bahkan adik-adik di luar sana Tuhan yang sedang sakit. Biar Engkau memberikan mereka kesehatan, kekuatan, pemulihan yang daripada Engkau. Dan juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk keadaan kami saat ini. Tuhan Yesus, walaupun kami tidak bisa kemana-mana, kami sering di rumah saja, biarlah Engkau pulihkan kami Tuhan, pulihkan keadaan kami, sehingga kami boleh beraktivitas seperti biasa. Dan juga Tuhan Yesus, Engkau berkati orang-orang yang sakit Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan Tuhan. Dan juga para medis Tuhan yang sedang bekerja dengan sangat giat Tuhan, Engkau berkati mereka, berkati keluarga mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, perlindungan Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk pemerintahan kami dari tingkat desa hingga pemerintah negara kami Indonesia. Biarlah mereka boleh diberkati Tuhan, diberikan hikmat bijaksana, sehingga menghasilkan kebijakan-kebijakan yang baik bagi kami, anak-anak, orang tua, semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seluruh doa kami naikkan hanya ke dalam tangan anak-Mu yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua anak-anak boleh katakan amin. Hari ini sekolah minggu kita telah selesai ya adik-adik semua. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.